Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Adila Ramadan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen, NPM 2251011001. Saya akan membacakan hasil resume yang telah saya buat. PKKMB hari pertama diawali dengan materi pertama oleh Bapak Yusriandi YSIK M.Medcom tentang peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Definisi dalam Undang-Undang ITE satu sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas yang diolah memiliki arti atau dapat memahami orang yang mampu memahaminya. Yang harus diwaspadai dalam era digitalisasi adalah berhati-hatilah dalam mencelah informasi yang bisa berdampak pada hoaks atau penipuan online, bahkan isu SARA. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan, meningkatkan, dan memberikan. Contoh pelanggaran hukum di dunia maya: pornografi, judi online, illegal access, pelanggaran hak cipta, penipuan online, dan penipuan kartu kredit. Dilanjutkan materi kedua oleh pemateri Dr. Susetya Herawati yang dimoderatori oleh Budi Harjo tentang pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan. Bullying, satu tindakan fisik atau non-fisik yang melukai diri kita dan membuat kita merasa tidak nyaman. Terjadinya bullying terdapat di pendidikan, lingkungan, media sosial, sekolah, masyarakat, dan di rumah. Motivasi atau pesan: jika kita dapat mengkhawatirkan dan ketidakmampuan orang tua, tapi dibuat menjadi motivasi untuk maju dan keluar dari zona nyaman. Tanggung jawab generasi muda, yaitu mempertahankan dan memelihara kesatuan bangsa. 2. Meningkatkan partisipasi dalam membangun ekonomi politik sosial. 3. Memelihara pengembangan demokrasi Pancasila serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi negara. Materi 3 oleh Bapak Dr. KH Said Akil Siroj MA tentang penguatan karakter manusia, pembangunan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Perbedaan masyarakat Arab dan masyarakat Nusantara adalah masyarakat Arab tidak mempunyai ormas dan sebagainya. Masyarakat Nusantara banyak mempunyai ormas. Kesimpulannya, Indonesia bukan negara yang beragama, tetapi negara yang rakyatnya harus beragam. Indonesia negara yang beradab, menjunjung tinggi kemanusiaan, lintas suku dan lintas agama. Sekian, terima kasih. Lanjut PKKMB hari kedua oleh materi pertama oleh pemateri Profesor Dr. Haryandi MS, yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik, dan dimoderatori oleh Ibu Sri Sulastuti SHMH, yaitu tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Perumusan visi Indonesia 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pilar visi Indonesia 2045 yaitu 1. Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. 3. Pemerataan pembangunan. Dan 4. Penetapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintah. Tantangan industri 4.0 literasi data. Yang pertama ada penguasa teknologi. Yang kedua ada humanisme kemanusiaan. Dilanjuti oleh materi kedua oleh pemateri Profesor Dr. Asep Sukohar MKS, yaitu Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, dan dimoderatori oleh Dr. Madi Hartono MP tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, dan estetika, dan lainnya. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan di dunia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan,
dan lingkungan sosial. Pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi. 3R, Resource, Reduce, Recycle. 2. Pengelola sampah. Yang ketiga, menjaga kelestarian SDA. Yang keempat, pemanasan global. Upaya Kampus Sehat Unila. Upaya Kampus Sehat Unila, yang pertama ada Zero Tolerance Area. Yang kedua, parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor. 3. Pengelolaan sampah TPST. 4. Pengelolaan sumber air. Yang kelima, arboretum dan anggrek. Dilanjuti materi ketiga oleh pemateri Profesor Dr. Yulianto MSI sebagai Wakil Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan dimoderatori oleh Dr. Muhammad Nur Wahidin MSI tentang etika dan norma kehidupan kampus. Mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan, serta menjadi penerus cita-cita bangsa. Menjadi mahasiswa ideal, mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang dilakukan dan dikerjakan, harus mampu menyeimbangkan antara sisi akademik, organisasi, dan tugas-tugas. Tujuan kuliah selain mengejar IPK tertinggi adalah yang pertama, mengembangkan kemampuan berorganisasi, yang kedua, kemampuan untuk memimpin yang baik, yang ketiga, mampu mengatur teman-teman yang baik, yang keempat, bisa mengeluarkan pendapat di depan banyak orang yang mana berguna saat terjun di masyarakat secara profesional. Tipe-tipe mahasiswa yaitu yang pertama, ada tipe mahasiswa study oriented, artinya mahasiswa yang suka yang namanya belajar. Manusia tipe ini memiliki kekurangan yaitu kurang bisa bergaul dan berbaur, sehingga bersosialisasi dan dengan mahasiswa lain kurang baik. Mahasiswa tipe ini biasanya berprestasi di bidang akademik dan lulus tepat waktu, bahkan bisa lebih cepat daripada waktu kelulusan yang semestinya. Yang kedua, tipe mahasiswa organisasi oriented. Mahasiswa tipe ini bisa mampu berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik, tetapi terkadang lupa sama tugas utamanya sebagai mahasiswa yaitu belajar. Yang ketiga, mahasiswa study and organisasi. Aktif dalam organisasi artinya memiliki pengetahuan yang luas baik dalam akademik maupun organisasi. Dilanjutkan materi keempat oleh pemateri Profesor Suharso PhD sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik, Perencanaan Kerjasama dan TIK, dan dimoderatori oleh Hartono Esos MA tentang kehidupan kampus di era revolusi 4.0, program magang di luar negeri DISMA. Yang pertama, Digital Connectivity, Smart Infrastructure, Smart Learning, Smart Campus, Intellectual Campus. PKKMB hari pertama tingkat fakultas. Pembukaan diawali dengan sambutan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kedua, Wakil-Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dilanjutkan materi pertama oleh Dr. Erni Hendrawati SEMSI tentang sistem perkuliahan dan bidang akademik. Dalam suatu sistem pembelajaran perkuliahan ada 4 sistem di bidang akademik. Pertama, ada input, output, proses, dan outcomes. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah mendorong mahasiswa untuk menguasai sebagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia pekerjaan. Dilanjutkan materi kedua oleh Wakil Bidang Umum dan Keuangan Dr. Agrianti Kumalasari SEMSI tentang fasilitas dan transportasi. Fasilitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis tidak boleh parkir di daerah gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mendapat KTM atau MPM. Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis SPP dibayar pada bulan Juli, Agustus, dan September.
mengajukan banding dengan 4 syarat, yaitu orang tua sakit, PHK, violet, dan meninggal dunia orang tua. Dilanjutkan materi ketiga oleh Wakil Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Muslimin SE MSC tentang hak dan kewajiban mahasiswa dan kegiatan mahasiswa. Hak dan kewajiban mahasiswa saling bertoleransi, saling menghargai pendapat, jangan ingin benar sendiri, dasari dengan kajian akademik. Mahasiswa berhak mendapatkan pendidikan yang wajar, ikut serta lembaga kemahasiswaan, tata pergaulan antar mahasiswa, pergaulan tinggi yang mengatur tujuan tata pergaulan supaya kegiatan teratur dan kondisi yang kondusif. Kewajiban kemahasiswaan mengikuti proses belajar dan sungguh-sungguh, ikut memelihara sarana prasarana, menjaga kebersihan, aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, menjaga nama baik universitas. Hari keempat PKKMB atau hari terakhir berlangsungnya PKKMB tahun 2022 diawali dengan kegiatan Jumat Bersih yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Setelah itu lanjut materi yang disampaikan oleh Kepala Bursa Efek Indonesia Cabang Lampung tentang perkenalan bursa, dikenalkan tentang apa saja itu bursa efek dan lain-lain dan sebagainya. Setelah itu break sholat Jumat. Setelah selesai break sholat Jumat, dilanjutkan perkenalan UKM-UKM yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Setelah itu acara pun ditutup. Acara PKKMB tahun 2022 pun ditutup oleh Wakil Dekan 3, yaitu Bapak Muslimin SMSC. Sekian, terima kasih.